أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ibu-ibu, para peserta, anggota perwiritan yang saya muliakan, pertama sekali mari banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah kediaman ahli bait, yang tentu dalam rangka acara rutin kita, pengajian perwiritan di tempat kita ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kegiatan yang kita laksanakan kini ini kiranya mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau, dan kita berharap pada yaumil akhir kelak kita menjadi umat yang terdekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum kita mulai, tentu saya bertanya terlebih dahulu, kio-kio dalam acara itu ada yang ngantuk tidak? Karena biasanya ini adalah jam istirahat ibu-ibu. Jam kalau di rumah ikut dapat dipastikan sebagian besar kita tidur. Kenapa? Karena habis asar kita mulai start memasak lagi. Tapi pada kesempatan kali ini dicobalah mengisi pengajian datang ke rumah ahli bait di kegiatan rutin kita. Jadi kira-kira ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk pura-pura tidak saja. Mandilah kan? Pagi tadi sudah. Ibu-ibu yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah mempercayakan kepada saya untuk sama-sama hadir bersilaturahim di rumah kediaman ahli bait ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kiranya menjadi pertemuan yang diberkahi dan terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk sama-sama jangan ngantuk. Itu maksudnya nanti masuk di shooting putong atau tidur kan. Nah, jadi kita sedang direkam. Nah, nanti rekaman itu bisa kita tengok. Nah, untuk apa? Untuk kenang-kenangan dan pengingat bagi kita. Nah, jadi kalau ada yang kurang tidur nanti kami diamkan saja. Nah, besok kami tengok rekaman.
Jadi ini Bu yang saya muliakan, adapun pengajian kita pada kesempatan yang mulia ini, pada suatu ketika Aisyah bercerita apa yang dikatakan oleh beliau pada suatu malam Nabi Muhammad SAW bangun sebagaimana biasanya, bangun untuk melaksanakan ibadah pada malam harinya. Dan ketika itu beliau langsung memohon izin kepada istrinya, wahai istriku, saya bangun malam memohon izin meninggalkan engkau di tempat tidur, ingin beribadah kepada Allah. Jadi itu luar biasanya ada Rasulullah, beribadah saja di rumahnya, bangun malam izin dulu. Kalau kita kan kalau menarik malam hari itu tak pacul kan hilang. Satu berana hilang. Rupanya main batu domino. Jadi itu tunggunya istri itu tidur dulu, baru pergi main domino atau pergi main malam. Jadi ibu yang semuliakan, begini adab Rasulullah ketika beliau bangun berdiri untuk melaksanakan ibadah pada malam hari, izin pun kepada istrinya. Wahai istriku, izin saya meninggalkanmu, ingin beribadah kepada Allah. Apa kata Aisyah? Wahai suamiku, saya suka betul engkau berada selalu di dekatku, tetapi aku juga begitu menyukai engkau pada malam hari ini tegak beribadah, berzikir kepada Allah. Silakan. Nah, ibu yang saya muliakan, maka Rasulullah SAW salat malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terdengarlah pada malam hari itu Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Menangis sehingga sampai waktu subuh beliau agak terlambat datang ke masjid, ditunggu oleh Bilal. Bilal ini kan tukang azan, kok Nabi belum muncul, terlambat. Disusullah ke rumahnya karena memang dekat, samping-sampingan. Wahai Rasulullah, mengapa engkau terlambat subuh ini? Kami menunggu engkau wahai Rasulullah. Kata Nabi, aku terlambat ada sebabnya. Dilihat oleh Bilal, Rasulullah masih terisak dengan tangisnya. Kata Bilal, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah, engkau dijamin masuk surga, dosamu diampunkan oleh Allah, mengapa engkau menangis? Kata Nabi kita Muhammad SAW, wahai Bilal, betul apa yang engkau katakan, tetapi tidakkah engkau suka melihat aku bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan ini? Dan mengapa aku menangis? Karena pada malam tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa ayat kepadaku. Ketika ku baca, ku pahami ayat ini, inilah yang membuat aku menangis. Lalu ngantuk. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, wahai Bilal, malam tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan ayat kepadaku. Ketika ku baca, ku pahami, itulah yang membuatku menangis. Kenapa? Betapa banyak kita sadar dengan arti ayat ini, tetapi terkadang kita tak mengamalkan, tak begitu paham di dalam menjalani kehidupan bagaimana Allah menggambarkan di dalam ayat ini. Ayat yang manakah itu yang diturunkan oleh Allah yang membuat Nabi kita menangis terisak sampai basah lantai tempat beliau bersujud karena begitu menangis ketika membaca ayat ini, tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190 dan 191.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Ngantuk? Ada yang tahu artinya? Ada baca hafal artinya belum. Ada yang hafal tapi artinya kurang ingat. Dulu hafal. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Ibu yang saya muliakan, ayat ini yang membuat Rasulullah SAW menangis. Apa artinya? Di dalam bahasa kitanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya atas penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan orang-orang yang berpikir itu kata Allah, orang yang beriman itu senantiasa ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang beriman itu senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, maupun pada saat berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka senantiasa berpikir, menangkap, melihat proses penciptaan langit dan bumi ini. Lalu apa yang mereka katakan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai ya Allah, tak ada yang sia-sia apa yang Engkau ciptakan ini. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami ini daripada siksa api neraka. Hafal lo? Hafal. Jadi begini ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat Nabi kita menangis ketika memperhatikan bagaimana isi di dalam ayat ini. Kata Allah, kami ciptakan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Bagi siapa yang dapat menangkap itu? Bagi orang-orang yang berpikir. Jadi ibu-ibu yang semuliakan, apa yang kita tangkap, yang kita habiskan waktu kita siang dan malam itu? Makanya Rasulullah menangisnya paham. Kalau gitu kan golak. Kenapa kita tangkap kebesaran Allah dari alam semesta ini? Siang dan malam silih berganti. Dari pagi kita bangun, siang kita makan, sore kita olahraga, malam kita istirahat, lalu kita tidur. Berganti siang dan malam, siang dan malam. Apa yang terjadi di situ? Di antaranya adalah semakin berganti siang dan malam itu, berganti perputaran waktu itu. Yang pertama jelas bagi kita, itu menandakan bahwa kesempatan hidup kita makin hari makin berkurang. Ada yang pertama, Bu? Hah?
jumlahnya bertambah. Yang umur 20 menjadi 21 tahun depan, yang 21 hari ini menjadi 22 tahun. Jumlahnya bertambah, kesempatan hidupnya berkurang. Harusnya kita berada 20 tahun lagi dari pintu kubur, karena semakin hari kita jalani makin dekat, makin mendekat dengan pintu kubur. Sementara kita tak bisa berlari daripadanya, tak bisa kita menghindar darinya, kita pasti akan menjumpainya. Artinya apa? Di setiap waktu yang kita habiskan, detik ini, jam ini yang kita habiskan, hari ini yang kita habiskan, itu berarti kita satu hari lebih dekat dengan pintu kubur yang tak terasa. Makin hari berputar, akhirnya kita sampai di hadapannya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kalian disilaukan oleh kemegahan dunia sampai kalian tak terasa masuk ke dalam liang kubur. Ketika telah sampai di dalamnya, barulah kita tahu apa yang telah kita lakukan. Nyesal. Apa yang mengantarkan kita? Waktu yang kita habiskan tadi berganti siang dan malam. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Hari berganti siang, berganti malam, begitu juga sebaliknya. Ini yang kita lalui dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang bisa menangkap ini, yang pada akhirnya sampai imannya mengenal kepada Allah, hanya melihat pertukaran siang dan malam, menengok matahari tenggelam, menengok bulan muncul lalu tenggelam lagi, maka muncul iman di situ. Siapa yang bisa menangkap? Mereka yang berpikir. Makanya di ujung ayat tadi disebutkan yang bisa menangkap itu adalah orang-orang ulil albab. Ulil albab itu siapa? Orang yang mau mencerna dengan akal pikirannya. Ibu-ibu yang semuliakan. Kemudian selanjutnya lagi ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang beriman itu senantiasa ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Ngantuk. Jadi orang yang beriman itu apa? Mereka senantiasa ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Siapa mereka? Orang yang betul-betul beriman. Lalu bagaimana cara mempraktekkan ini kalau kita ingin belajar? Kalau kita ingin mengamalkan ayat ini, bagaimana caranya? Sekurang-kurangnya ada 5 tingkatan di situ. Maksudnya orang beriman itu dianggap dia berzikir, baik dalam keadaan berjalan, duduk, berbaring, terhitung dia zikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya ada 5 cara dalam menjalankan itu. Cuma 5 cara tuh kalau mau kamu sampaikan, kalau tidak kamu tutup. Assalamualaikum. Mau? banget. Kalau tidak kita assalamualaikum. Janganlah. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, apa? Orang yang beriman itu bisa dianggap berzikir baik dalam keadaan duduknya, berdirinya, berbaringnya. Sekurang-kurangnya ada 5 tahapan atau 5 cara. Satu, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Betul-betul zikir secara lisan, secara umum yang selalu kita baca. Apa zikir secara lisan itu? Membaca kalimat-kalimat thayyibah.
Bisa saja sambil kita duduk, sambil nonton TV, sambil nunggu anak pulang sekolah, kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senangnya nanya. Jadi maksudnya apa? Zikir itu apa? Zikir lisan secara umum bisa kita baca di mana saja. Bagi yang menaki, kalau sanggup, kalau bisa sambil menaki Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya, jadi kalau nyamuk pun masih Subhanallah walhamdulillah karena zikir. Tapi kalau tak zikir pokoknya nyamuk nyambai ini. Jadi bisa di mana? Di rumah bisa, di jalan bisa, sambil duduk bisa. Bacalah, baca Subhanallah atau La ilaha illallah atau Allahu Akbar atau berselawat kepada Nabi di mana saja. Zikir secara umum dengan lisan kita. Kalau bisa jalankan. Lalu mana lagi? Kalau seandainya yang ini agak payah. Atau yang kedua, bisa dianggap ibadah kita di setiap langkah kaki kita itu dianggap juga berzikir kepada Allah. Yang kedua, apa itu? Awalilah setiap perbuatan kita itu, apapun yang kita kerjakan senantiasa dimulai dengan doa, ditutup dengan doa. Makanya Nabi mengajarkan bangun tidur ada doa. Bangun pada malam harinya ketika sebelum waktu subuh itu tiba-tiba kita terbangun, apa yang kita baca? Ada doa. Bukan tiba-tiba menjawab air duluan. Jadi bangun tidur ada doa. Ketika terbangun pada malam harinya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah membangunkan ambo setelah engkau matikan ambo pada malam hari ini. Lalu apa kalimat yang pertama ketika kita bangun pada malam hari itu? Bukan air yang kita ingin jual, bukan baju yang segera ingin kita cuci, bukan pinggan mangkuk yang segera ingin kita bawa ke belakang, tapi apa yang pertama sekali kita sebut? Allah. Jadi ketika bangun subuh hari itu, tengok ke mana laki yang tadi itu kan yang hilang tadi. Rupanya pergi main remote tak balik sampai subuh. Jadi apa? Setiap aktivitas kita itu awali dengan doa. Bangun tidur ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Mau pakai baju ada doanya. Mau pergi menaki mendodos pada pagi hari itu, keluar rumah ada doanya. Bismillahi tawakkaltu alallahi wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Naik sepeda motor ada doanya, naik mobil ada doanya, masuk pasar ada doanya, mau tidur lagi pada malam harinya ada doa. Kalau kita amalkan itu, maka sepanjang perjalanan kita hari-hari itu dianggap sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Mungkin yang pertama tadi tak sanggup duduk subhanallah subhanallah, berdiri subhanallah subhanallah, berguling la ilaha illallah, tak sanggup kan? Awali saja pekerjaan itu dengan doa. Memasak di dapur, ambil pisau, ambil ikan,
Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya masalah selama memasak itu terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga zikir yang dimaksud di dalam ayat yang kita bacakan tadi adalah sholat, memelihara sholat 5 waktu sehari semalam. Karena inti daripada sholat itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu berarti zikirlah itu disebut. Maka pelihara sholat yang 5 waktu itu, praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita juga dianggap sebagai orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, mempraktekkan rasa takut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa maksud takut? Takut dalam arti melanggar perintah Allah. Jadi ketika kita keluar rumah, melangkah keluar rumah tanpa sadar sampai di halaman itu orang ramai, lalu tiba-tiba kita merasa, oh ada jilbab ambo yang kurang tertutup, ada pakaian ambo yang agak terus pandang, ini akan mengundang murka Allah, ini berdosa. Kembali ke rumah, ada rasa takut ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari itu terhadap apa yang kita lakukan. Jangan-jangan ini melanggar perintah Allah, jangan-jangan perbuatan saya ini terhitung dosa. Apapun yang hendak kita perbuat, maka ada rasa takut. Takut dalam arti takut melanggar perintah Allah. Maka sepanjang perjalanan kita hari-hari itu dianggap juga kita berzikir dalam berdiri, duduk, dan berbaring kita. Lalu? Ya. Lah? Ya, belum. Nomor? Masuk nomor 5. Kalau masuk nomor 5 itu yang terakhir. Yang kelima apa? Yang kelima adalah zikirnya yang paling tinggi. Ini zikirnya para wali-wali Allah, orang-orang kalau di kampung kita kok orang-orang yang mengikut memahami tarekat. Apa itu? Di setiap dia memandang, kemanapun dia memandang, kemanapun ia melihat, maka niscaya penglihatan dan pandangannya itu akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pandangan orang yang menyampai bahasa kita. Jadi kemana dia menengok, kemana dia melihat, kemana dia memandang, pada akhirnya pandangannya itu akan kembali juga kepada Allah. Makanya di ujung ayat tadi disebutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, segala sesuatu yang kau ciptakan ini tak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, jauhi kami daripada siksa api neraka. Kemana ini memandang? Memunculkan iman di dalam jiwanya. Tak lupa, tak lalai. Menengok ketika berjalan umpamanya ke tempat-tempat yang indah, menengok gunung yang menjulang tinggi, ditengoknya. Apa yang terbayang? Begitu indah gunung itu. Tapi pada akhirnya kok begitulah Allah menciptakan alam ini. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ujung ayat ini tadi dibaca ketika kita menengok hal-hal yang mengagumkan ciptaan Allah. Ketika kita menengok hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang bagus, hal-hal yang indah, maka di situ diajarkan oleh Nabi apa yang dibaca? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Kemanapun kita tengok, kemanapun wajah kita palingkan, maka semuanya akan kembali meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lautan yang luas kita tengok, ya pada akhirnya lautan itu menyampaikan kita untuk ingat kepada Allah. Gunung yang kita tengok, gunung itu pun akan mengingatkan kita kepada Allah. Hutan yang luas kita tengok, hutan itu akan mengantarkan kita untuk ingat kepada Allah. Begitulah orang-orang beriman praktek dalam hidup.
kita kan tidak menengok yang indah, lupa, lalai. Nah, itu dalam menjalani kehidupan ini. Jadi ibu-ibu yang semuliakan, begitulah harapannya selaku orang-orang yang beriman, yang mempraktekkan setiap perjalanan hidup kita ini, di setiap gerak-gerak kita ini senantiasa ada nilai ibadahnya. Maka surat inilah yang membuat Nabi kita Muhammad SAW menangis ketika diturunkan kepada beliau. Sebagaimana kita sama-sama tadi jelaskan, begitu luar biasanya makna yang terkandung di dalam ayat yang sama-sama kita baca tadi. Semoga bermanfaat.